Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat buat bunda-bunda. Terkhusus salam hormat buat Bunda Hevi dan Bunda Dr. Widya Ayu Puspita MKes. Agak kareba, baji-baji jidaeng. Jadi kalau saya ucapkan Bunda, kalau saya ucapkan agak kareba, jawabnya baji-baji jidaeng. Agak kareba, baji-baji jidaeng. Iya, makasih Bunda. Baik, sebelum saya memaparkan tentang materi yang akan saya sampaikan nanti, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Emi Alas. Saya bertugas sebagai Kepala PAUD Terpadu Fikwan Kids School. Dan saya beralamat di BTN Bulu Pak Bulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Nah, itulah sekilas profil saya. Dan ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak menyapa. Baik Bunda, nah untuk hari ini paparan saya mengenai stimulasi anak berkebutuhan khusus. Nah, sebelum saya memaparkan, ada beberapa hal, mungkin ada yang kata yang mungkin kita selalu ingat sebagai tenaga pendidik dan sebagai pengasuh, yaitu yang penting bukan bagaimana kita melakukan, tapi bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin kata-kata ini akan kita tanam sebagai tenaga pendidik dan sebagai pengasuh yang baik untuk anak-anak dan generasi penerus bangsa kita. Selanjutnya, nah ada dua hal mungkin yang akan saya bahas, yaitu apa pengertian anak berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pengertian anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional, atau fisik. Nah, mungkin bunda-bunda lain ada tidak yang bisa memberikan pengertian tentang anak ABK? Ada Bunda? Bagaimana Bunda? Ada yang mungkin memberikan pengertian tentang ABK selain apa yang saya paparkan tadi? Oke, kita tunggu ya. Kemudian tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Tujuannya pertama adalah untuk mengembangkan kehidupan anak didik dan siswa sebagai pribadi. Yang kedua, mengembangkan kehidupan anak didik dan siswa sebagai anggota masyarakat. Jadi harus diterima di anggota masyarakat sebagaimana anak-anak normal yang lainnya. Yang ketiga adalah mempersiapkan siswa untuk dapat memilih keterampilan sebagai bekal memasuki pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Nah, itu adalah pengertian ABK dan tujuan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, berikut adalah pembahasan berikutnya adalah faktor anak berkebutuhan khusus dan hambatan dalam belajar. Nah, di sini saya sudah ada 3 yang saya akan paparkan, yaitu pertama adalah faktor anak. Nah, anak yang memiliki hambatan dalam pembelajaran dan berpartisipasi. Nah, faktor ini ada juga yang faktor dari dalam atau dari gen, yaitu pertama faktor di mana anak masih berada dalam kandungan. Yang kedua, faktor di mana anak masih dalam proses persalinan. Kemudian yang ketiga adalah faktor di mana anak masih dalam proses pada saat lahir. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Pertama adalah pola pengasuhan, kemudian lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungan sekitarnya juga akan mempengaruhi bagaimana anak berkebutuhan khusus itu dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga adalah sarana dalam belajar. Nah, sarana dalam belajar ini juga mempengaruhi untuk anak berkebutuhan khusus bagaimana dia bisa memahami dengan pendekatan-pendekatan yang kita dilakukan baik kepada orang tua maupun kepada tenaga pendidik. Nah, yang ketiga, faktor yang ketiga adalah faktor kombinasi anak dan lingkungannya, di mana semangat dan dukungan orang-orang sekitarnya juga mempengaruhi faktor dalam belajar anak berkebutuhan khusus. Berikutnya adalah cara menangani anak berkebutuhan khusus.
Ada beberapa hal mungkin cara menangani anak yang berkebutuhan khusus. Pertama adalah mandirian sejak dini. Jadi bagaimana kita mengarahkan atau memberikan pola asuh kepada anak berkebutuhan khusus untuk mandiri sejak dini, supaya nanti kalau dia besar atau dewasa dia tidak ketergantungan baik kepada orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Yang kedua adalah semangat. Nah, semangat ini yang penting. Bagaimana semangat didik menghadapi ABK dan semangat orang tua dalam menerima anak yang berkebutuhan khusus. Karena biasanya orang tua apabila menghadapi anak berkebutuhan khusus malu untuk mengungkapkan, malu untuk mengutarakan, dan malu untuk berdiskusi karena merasa bahwa anaknya ada kekurangan atau kelainan. Yang ketiga adalah komitmen. Komitmen orang tua dan guru untuk bagaimana supaya dapat mengembangkan kemampuan anak yang berkebutuhan khusus supaya lebih baik lagi dan menjadi anak yang betul-betul diharapkan. Nah, berikutnya adalah pembiasaan. Pembiasaan ini yang sering kita lakukan juga di sekolah dan tidak menutup kemungkinan bahwa ABK ini juga bisa kita didik di sekolah yang formal, tidak harus di tempat yang khusus untuk mereka. Yang terakhir adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana menyenangkan untuk dan tidak terbebani bagi ABK dalam pemberian materi atau pembelajaran. Nah, paparan yang selanjutnya adalah stimulasi anak berkebutuhan khusus. Nah, di mana ada 3 yang akan saya paparkan. Pertama adalah pendampingan. Pendampingan di sini adalah anak belum mendapatkan pendampingan secara bertahap. Jadi, seorang guru atau orang tua dalam menghadapi ABK itu tidak harus membutuhkan hasil, tapi proses bagaimana dia belajar terhadap suatu hal dan menstimulasi anak itu terhadap hal-hal yang dari kecil sampai dia ya dari permainan yang sederhana sampai yang rumit. Yang kedua adalah kerjasama orang tua dan anak. Kerjasama orang tua dan sekolah harus intens dan bersinergi. Komunikasi yang baik antara kedua akan membuat anak lebih mudah beradaptasi di sekolahnya. Berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi di sini sangat penting. Jadi anak selalu diajak untuk berkomunikasi dan melakukan hal-hal yang membuat perasaan mereka tenang dan nyaman. Ini contoh kita ambil adalah anak yang berkebutuhan autis ya. Jadi kita harus berkomunikasi yang lebih baik kepada anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Nah, kesimpulan di sini adalah ada 2 hal yang dapat saya simpulkan dari apa yang saya paparkan, yaitu pertama adalah care. Nah, care ini sangat penting. Bagaimana kita peduli terhadap ABK, bagaimana kita memberikan sentuhan kepada anak ABK agar mereka juga merasa bahwa mereka tidak dibeda-bedakan dengan anak yang lain. Jadi mereka harus betul-betul diberikan perhatian yang khusus untuk anak ABK ini sehingga dia dapat menumbuhkan perasaan nyaman dan senang dalam belajar. Nah, yang berikutnya adalah love atau kasih sayang. Jadi kasih sayang ini penting yang kita berikan. Jadi jangan lepas dari kasih sayang karena biasanya anak yang berkebutuhan khusus itu mendapat perlakuan yang kurang baik atau kurang menyenangkan, baik itu dari lingkungan maupun di pihak orang tua. Jadi bagaimana kita cara memberikan sentuhan atau kasih sayang. Berikutnya tadi kesimpulan. Nah, ada beberapa kata yang mungkin kita bisa pahami dan bisa kita pelajari. Pertama adalah mungkin dari kata-kata ini, kata-kata bijak, yaitu peduli itu dapat kita terapkan dalam hidup yang sederhana. Kemudian berbicara sedikit tapi banyak melakukan hal-hal. Yang ketiga, tanamkan kepedulian dimanapun Anda berada dan lakukan dengan keikhlasan. Yang ketiga, yang keempat, rasa sayang tidak harus ditunjukkan. Tapi rasa sayang itu dapat kita ciptakan dengan ketulusan. Baik, itu mungkin yang dapat saya paparkan tentang stimulasi anak berkebutuhan khusus. Semoga apa yang saya paparkan tersebut bisa bermanfaat, bisa di-share, bisa di-sharing kepada bunda-bunda hebat yang ada di sini. Dan kalaupun ada kata atau
tulisan yang tidak berkenan di hati Bapak Bunda, mohon dimaafkan karena tidak ada yang sempurna kecuali kesempurnaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami peduli generasi bangsa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.